Salam Warta Jemaat Minggu 15 Agustus 2021. Pendahuluan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Melalui suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi agar bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Allah sangat meninggikan Kristus karena kualitas hidup yang ditunjukkannya melalui kepedulian terhadap manusia yang tidak berdaya, ketaatannya kepada kehendak Allah, dan kerelaannya untuk menanggung segala risiko dan karya kepedulian dan ketaatan itu sendiri. Kita juga belajar dari nasihat Rasul Paulus untuk membangun kualitas hidup di tengah-tengah tantangan dan pergumulan COVID-19 serta dampak ikutan dari musibah Silikon Seroja. Dalam tuntunan Roh Kudus, kita kembali menghidupkan spiritual secara pribadi dan keluarga dengan membangun mesbah di tiap-tiap rumah tangga untuk terus menyembah dan memanggil namanya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah bersekutu pada hari ini. Selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengalami ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dan sukacita lainnya. Dalam kebersamaan kita berdoa untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengalami duka cita, sakit, bencana dan pergumulan berat lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Jemaat dapat memberikan persembahan syukur, nasar dan perpuluhan para kotak-kotak yang telah tersedia di depan dan di samping gedung kebaktian sesudah kebaktian. Info Sekretariat. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode Gemit nomor 729/F Juli 2021, tanggal 21 Juli 2021, perihal pemberitahuan dan surat edaran dari Wali Kota Kupang nomor 046/HK 443/2021 tanggal 21 Juli 2021 perihal surat edaran, maka dimohon perhatian dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Pelayanan ibadat pada minggu ini dan Minggu 15 Agustus 2021 masih dilaksanakan di rumah secara online, TV kabel, YouTube channel Gemit Kefas, dan file PDF liturgi. 2. Pelayanan ibadat pemberkatan nikah untuk sementara waktu ditunda sampai keadaan baik, sedangkan untuk pasangan nikah yang telah mendaftar diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tetap dilayani sesuai jadwal yang ada dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan membatasi penggunaan ruang kebaktian, hanya maksimal 25 orang yang hadir dalam acara pemberkatan tersebut. Bagi jemaat yang akan melangsungkan pemberkatan nikah di daerah zona hijau dapat dilayani pemberian rekomendasi. 3. Ibadah sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus ditunda sampai ada pelaksanaan ibadah di gedung kebaktian. 4. Syukuran apapun akan dilaksanakan oleh jemaat di gedung kebaktian ataupun di setiap rumah tangga untuk sementara dihentikan. 5. Ibadah penghuburan pemakaman menggunakan SOP dan Majelis Sinode Gemit dari Majelis Sinode Gemit. 6. Seruan doa dan puasa bersama warga Gemit dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai tanggal 31 Juli sampai dengan 11 September 2021. Puasa dilakukan setengah hari
mulai jam 7.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA, dan doa terus dilanjutkan jam 14.00 sampai dengan 19.00 WITA. Mohon warga jemaat Kefas untuk turut mengambil bagian dalam doa dan puasa bersama ini. 7. Kantor sekretariat Gemit Kefas tetap dibuka pada setiap hari Senin sampai Sabtu, diatur shift pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA. 8. Menghimbau kepada jemaat untuk melakukan vaksin di berbagai fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. 9. Semua jemaat wajib melaksanakan SOP di masa pandemi sebagai berikut. 1. Wajib memakai masker dalam seluruh aktivitas keseharian. 2. Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah aktivitas keseharian. 3. Wajib menjaga jarak 1,5 meter dalam aktivitas keseharian. 4. Wajib menghindari kerumunan dalam aktivitas di luar rumah. 5. Mengurangi perjalanan yang kurang mendesak. Kewajiban tersebut di atas wajib dilaksanakan agar dalam kebersamaan kita dapat memutuskan masa rantai COVID-19. Untuk itu majelis jemaat perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan ketat pelaksanaan standar operasional protokol kesehatan bagi jemaat di lingkungan masing-masing. Informasi sayembara desain arsitektur gedung kebaktian jemaat Gemit Silo Naikoten 1 Kupang dapat dilihat dalam link pendaftaran bili@PSG PS Gemit Silo atau menghubungi kontak person saudari Mileta 082 339 670 222 atau saudari Ida Kapitan 081 331 424 684. Informasi kedukaan telah mendahului kita semua Penetua Yoranjo Majelis Jemaat Rayang E pada hari Minggu 8 Agustus 2021. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 9 Agustus 2021 dilayani oleh Ibu Pendeta JD Kalelado Mairisa STH. 2. Bapak Erasmus T. Hagiri meninggal pada hari Rabu 11 Agustus 2021 berdomisili pada Rayon A, Gugus A6. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 13 Agustus 2021 dilayani oleh Ibu Pendeta Konstantan AM dan Uda 5 STH. 3. Bapak Frans Adu meninggal pada hari Rabu 11 Agustus 2021 berdomisili pada Rayang G, Gugus G1. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 13 Agustus 2021 dilayani oleh Ibu Pendeta Judith A. Munhitu Kolobesi MSI. Doa kita kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan yang Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, petugas multimedia, organis, prokantor, TV kabel, dan semua yang terlibat dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian ibadah minggu akan dilaksanakan 1 kali pada pukul 8.00 pagi secara online, TV kabel, YouTube, channel Gemit Kefas, dan file PDF di Turki. Kebaktian Minggu 15 Agustus 2021 dilayani oleh Ibu Pendeta Konstantan AM dan Uda 5 STH. Panggilan beribadah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, betapa bangganya kita mempunyai negeri yang indah
dengan alam dan subur. Negeri kepulauan dengan begitu banyak suku, ras, dan bahasa, menunjukkan kekayaan budaya yang kekayaan budaya yang mengagumkan. Namun ini dapat menjadi tantangan. Perbedaan-perbedaan yang kita miliki dapat menjadi alasan masing-masing bisa mengurus hidupnya sendiri. Bukankah pulau terpisah-pisah membuat kita tidak selalu berjumpa? Apakah kita mampu mengingat dan peduli satu terhadap yang lain? Apakah dalam kesulitan akibat pandemi sekarang kita sebagai anak bangsa mau bahu-membahu mengatasi berbagai kesulitan? Saudaraku, Kristus sendiri telah memberi hidup sebagai bukti kepeduliannya kepada manusia. Kesetaraannya dengan Allah tidak membuatnya mengabaikan kita yang lemah dan berdosa. Iman kepadanya menuntut kita untuk saling peduli satu dengan yang lain. Marilah dalam keadaan berdiri kita menyatakan penyembahan kepadanya dan memuliakan kebaktian saat ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 66 ayat 1 dan 3. Mari kita habiskan ibadah pagi ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kita akan membaca nats yang membimbing kita dalam kebaktian pagi ini, terambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 24. Demikian bunyinya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita menyambut nats pembimbing dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1. Oh
Mari dengan merendahkan diri kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengakui dosa yang melekat dalam diri kami sehingga mengabaikan kehendak-Mu. Di saat hidup kami berlimpah kebaikan-Mu, kami cenderung untuk tidak peduli kepada sesama kami. Rasa simpati dan empati menjadi luntur. Di tengah pandemi sekarang ini, seringkali kami berpikir tentang diri kami sendiri. Kami lalai mempedulikan orang lain. Karena itu, kami mohon ampunilah kami. Biarlah semangat bersama sebagai anak bangsa menolong kami untuk menjaga persatuan Indonesia. Ingatkan dan tumbuhkanlah kepedulian dalam diri kami ya Tuhan, supaya saling memperhatikan dan menolong sesama sebagaimana kehendak-Mu. Amin. Bapak jemaat Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus, dengarlah berita anugerah bagi kita sekalian menurut Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 249 ayat 3, Serikat Persaudaraan. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang beribadah di rumah masing-masing, kita akan bermazmur bagi kemuliaan Tuhan menurut Mazmur 112. Kitab Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat 10. Untuk itu saya jemput kekasih Tuhan berdiri. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak ke dalam. Pak Mama Jemaat Tuhan membacakan tulisan yang tercetak keluar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan berkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Muncul orang yang menaruh belas kasihan dan yang beri bicara. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tunduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya
Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bapak jemaat Tuhan yang terkasih, yang beribadah di rumah, kita lakukan kidung jemaat nomor 432 ayat 2. Dari jemaat Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus, tiba saat kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa di dalam Kristus, Kepala dan pemilik gereja firman yang hidup itu. Sebab sesungguhnya Engkau baik bagi kami menikmati cinta kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Hari ini kembali kami dihimpun dalam persekutuan yang indah ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saat untuk kami mendengar firman kebenaran. Tolong kami dengan kuasa Roh yang kudus, kuasai hati, pikiran, bahkan segenap hidup kami. Anugerahkan hikmat-Mu untuk kami memahami, tetapi juga mau memelihara dan melakukan firman di segenap hidup di dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, datanglah bersabda bagi kami semua. Kami siap mendengarnya. Dan di dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kasih Tuhan, mari kita baca bagian firman Tuhan untuk kita. Terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yakni Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Demikian bunyinya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berterima
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Allah dalam hidup setiap hari. Haleluya. Mama, saudari, jemaat Tuhan yang sementara beribadah di rumah masing-masing. Sekali lagi, Shalom. Yang pasti ada sukacita bagi kita sekalian di minggu ini, sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Minggu ini dibawa tema peduli terhadap kepentingan sesama anak bangsa. Kita semua beribadah dengan bacaan yang tidak asing lagi bagi kita dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11. Kekasih Tuhan, tak terasa waktu terus berjalan dan kini kita tiba pada minggu kedua di bulan kebangsaan dengan tema peduli terhadap kepentingan sesama anak bangsa. Hidup berbangsa dan bernegara ibarat sebuah keluarga yang anggota-anggotanya tinggal serumah dengan beragam kebutuhan, dengan beragam kepentingan. Tak jarang terjadi persaingan karena setiap anggota butuh perhatian. Tentu setiap anggota butuh kasih yang sama. Ini hal yang manusiawi, karena setiap individu punya kepentingan diri yang ingin dipenuhi. Dan kepentingan diri adalah sesuatu yang kodrati dalam diri manusia. Untuk itu kekasih Tuhan sering terjadi bahwa demi dan karena memperjuangkan kepentingan diri atau individu juga kelompok, konflik dan perang tak terhindarkan. Sejarah mencatat ancaman terbesar bagi kesatuan bangsa dan bernegara bukan saja dari luar ancaman itu, tetapi justru munculnya dari dalam. Contoh konflik di Ambon itu tahun 1999 melibatkan umat Kristen dan Islam. Konflik antara suku Dayak dan Madura itu tahun 2001. Aksi penyerangan terhadap warga Syiah di Sampang, Madura itu tahun 2012, dan masih banyak lagi contoh lain. Silakan Pak Mama Sundari tambahkan. Hal-hal seperti itu seharusnya membuat kita prihatin dan perlu sekali memikirkan bagaimana bisa saling peduli. Bagaimana bisa saling peduli di antara sesama anak bangsa jika tiada lagi kesatuan dan kerukunan hidup berbangsa. Lalu muncul pertanyaan, apakah kunci agar anak-anak sebangsa bisa hidup rukun dan bisa saling peduli satu akan yang lain? Apakah orang-orang yang hidup bersama dalam sebuah komunitas bangsa harus memiliki kesamaan visi? Atau mungkinkah orang-orang yang hidup sebangsa harus satu suku atau sama suku? Ataukah strata ekonomi,
dari kesatuan sebuah komunitas bangsa. Tetapi tetap saja faktor-faktor itu tidak menjamin bahwa kerukunan dan saling peduli bisa terwujud di antara sesama anak bangsa. Mengapa? Ayat 3 mengatakan karena akar masalah yang menyebabkan sebuah komunitas tidak hidup rukun dan tidak saling peduli. Akar masalahnya adalah sikap mencari kepentingan diri sendiri dan mencari puji-pujian yang sia-sia. Dengan kata lain, sikap egois dalam diri tiap-tiap individu itu menjadi penyebab utama perselisihan terjadi. Karena itu sebagai anggota tubuh Kristus, Pak Mama, Saudara dan saya, kita semua perlu waspada terhadap perasaan ego yang ada dalam diri kita masing-masing. Masing-masing kita berpotensi besar untuk merusak kesatuan dan kerukunan. Egoisme kita dapat menjadi bom waktu yang siap meledak, lalu mencabik-cabik komunitas yang telah rukun, yang telah bersatu. Kalau begitu Pak Mama bersaudara dikasih Tuhan, apa kunci kesatuan dan kerukunan? Yang ditandai dengan adanya kepedulian satu akan yang lain. So pasti kalau sudah rukun, maka akan terjadi sikap kepedulian, empati, simpati satu akan yang lain. Mari kita perhatikan ayat 5. Paulus beri kuncinya, yakni menaruh pikiran dan perasaan yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Inilah kuncinya, bahwa kesatuan dan saling peduli di antara sesama anak bangsa hanya bisa dipelihara apabila masing-masing kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus ke dalam pikiran dan perasaan kita. Untuk itu ada 4 catatan penting bagi kita menurut nasihat Rasul Paulus ini. Kita lihat yang pertama, ayat 6 katakan, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, inilah pikiran dan perasaan Kristus. Dia tidak berkeberatan untuk mengesampingkan hak dirinya. Jadi jelas hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah rela mengesampingkan hak-hak diri demi kepentingan bersama atau orang lain. Sebab pikiran dan perasaan Kristus seperti itulah yang harus kita taruh dalam pikiran dan perasaan kita, sehingga melahirkan sikap peduli akan sesama dalam kehidupan bersama. Memang kedengaran aneh ya, Bapak kekasih Tuhan, aneh sekali kalau kita bicara soal mengesampingkan hak diri kita sendiri di tengah zaman di mana setiap orang membicarakan soal hak dirinya. Terasa aneh. Tetapi itulah yang Alkitab katakan kepada setiap orang percaya, termasuk kepada Mama, Saudara dan saya. Kekasih Tuhan, sebenarnya jemaat di Filipi ini jemaat yang baik-baik. Mereka orang baik-baik sekali. Mereka adalah orang Kristen yang bertumbuh. Mereka giat memberitakan Injil. Mereka juga mempunyai perhatian terhadap pelayanan, terhadap pelayan Tuhan dan seterusnya. Sekalipun seperti itu, Paulus mendapati bahwa di antara mereka mulai tumbuh benih-benih perpecahan yang berakar dari egoisme, ya, dan kebanggaan atau fanatisme kelompok. Berakar dari egoisme, kebanggaan atau fanatisme kelompok. Itu jadi pemicu timbul perpecahan di antara mereka. Masing-masing mereka berusaha mempertahankan pendapat. Masing-masing mereka berusaha mempertahankan kepentingan mereka sendiri. Nah, dalam situasi demikian, Paulus mengajak mereka untuk meneladani Kristus yang tidak berkeberatan untuk mengesampingkan hak dirinya.
Di sini kekasih Tuhan tidak dikatakan bahwa Kristus mempunyai rupa Allah, tetapi dalam rupa Allah. Kita ingat bahwa pada waktu manusia pertama memutuskan melanggar perintah Allah, manusia telah memposisikan dirinya untuk berseberangan dengan Allah. Manusia berusaha menggeser Allah dari fokus hidup manusia, lalu menggantikannya dengan diri mereka sendiri. Manusia memberontak dan dengan berani menjadi seteru Allah. Dalam keadaan darurat perang itu Allah berhak menghukum. Sebenarnya Allah berhak menghukum. Allah berhak membinasakan manusia dengan kuasa Allah. Tetapi kekasih Tuhan, Allah tidak menganggap segala haknya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Allah mengutus Yesus Kristus, Putra Tunggal, demi keselamatan manusia yang telah memberontaknya. Yesus tidak keberatan untuk mengesampingkan semua hak yang dimilikinya. Ia datang melawat manusia. Ia datang menyapa manusia, bahkan tinggal bersama-sama dengan manusia. Bapak Saudara kekasih Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh jemaat Filipi dalam kehidupan bersama, dan juga seharusnya dimiliki oleh Bapak Saudara saya di zaman ini dalam kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara. Betapa mudahnya perselisihan dalam komunitas bangsa atau rumah bersama RI tercinta hanya gara-gara kepentingan atau keinginan-keinginan tertentu dari individu dan kelompok tertentu. Jika pelakunya adalah orang-orang Kristen, maka sesungguhnya semua hal itu cuma menunjukkan bahwa pikiran dan perasaan Kristus masih jauh dari pikiran dan perasaan para pengikut Kristus. Kita belum menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam pikiran dan perasaan kita sebagai pengikut Kristus, sehingga kita sangat keberatan mengesampingkan hak diri kita demi semua yang lain. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita taruh pikiran dan perasaan Kristus ke dalam pikiran dan perasaan kita, agar persekutuan yang indah tidak dirusak oleh keegoan kita, agar kita dengan sukacita saling peduli terhadap kepentingan sesama anak bangsa. Nah, setelah pikiran dan perasaan Kristus menyatu dalam jiwa kita, lalu melahirkan kepedulian akan sesama, maka hal kedua yang sama penting dengan itu adalah ayat 7a dan 8b. Milikilah kerendahan hati. Ini catatan penting, kita harus memiliki kerendahan hati. Ayat 7a dan 8b menunjukkan kepada kita kerelaan Kristus untuk merendahkan dirinya. Dikatakan di situ melainkan telah mengosongkan dirinya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu cerita singkat. Suatu ketika sementara mengantri menunggu giliran ambil obat di sebuah apotek, seorang ibu persis duduk di samping saya. Kita berkenalan dalam waktu singkat itu, dan dia tahu saya pendeta. Dia bercerita tentang segala sesuatu yang dia miliki, termasuk kekayaan dan seterusnya. Dia juga menyampaikan jasa-jasanya, melakukan segala sesuatu di gereja. Ujung-ujung dari cerita itu dia bilang begini, "Mam pendeta, kalau bukan beta, potong pendeta mungkin sudah lari, karena tantangan dalam gereja terlalu besar. Kau pendeta menggaji saya gereja sembayar, tapi beta bahaya. Termasuk mama dong kegiatan sambil luar daerah, beta yang tanggung tiket untuk ketemu pendeta. Kalau tidak mau tua, sudah bisa jalan." Bapak
Orang tua dia bilang TCD. Saya tidak tahu bahasa lain karena saya hanya tahu bahasa Kroasia. Nah, Bapak Saudara kekasih Tuhan, bukankah pandangan ibu itu mewakili semangat manusia pada umumnya, yakni mencari pujian bagi diri sendiri? Sementara Paulus melihat adanya kecenderungan jemaat Filipi untuk mencari puji-pujian bagi diri sendiri dan menganggap diri lebih utama. Dia membandingkan, dia berbeda-bedakan dengan sikap Yesus. Dia katakan, ia mengosongkan dirinya sendiri. Pengosongan diri ini berarti tanggalkan diri. Turun sampai ke tingkat di mana dia dianggap tidak punya apa-apa. Suatu tingkat di mana dia dianggap sepi oleh orang lain. Dan saya yakin ketika Yesus mengosongkan dirinya, hampir tidak ada orang mengerti siapa dia sebenarnya. Secara lahiriah dia seorang pemuda biasa-biasa saja. Dia juga berasal dari keluarga yang sederhana, ayahnya seorang tukang kayu, biasa-biasa saja. Karena itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pasti kita menganggap bahwa Yesus tidak ada apa-apanya. Saat dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya. Bahkan kalau kita tahu dia berlatar belakang dari keluarga seperti itu, dia tidak punya jabatan yang wah. Dia seperti kebanyakan pemuda lain yang bersahaja. Tetapi Kolose 1 ayat 19 katakan seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah, bukan sebagian, tetapi seluruh, semua. Artinya setara dengan Allah, sama dengan Allah. Nah, di dalam diri pemuda Yesus yang bersahaja itu hadir kemuliaan Allah, hadir kemahakuasaan Allah, kemahasucian Allah, kemahadiran Allah, dan seluruh atribut Allah lainnya. Dia yang memiliki segala-galanya, namun dia bertindak seolah-olah dia tidak mempunyai apa-apa. Dia memang tidak mengurangi sedikit pun hakikat dan sifat keilahiannya, tetapi dia menambahkan atau mengenakan satu bentuk baru pada dirinya, yaitu wujud manusia, di mana penambahan ini justru menjadi pembatasan dirinya. Allah yang bebas menjadi manusia yang terbatas, Allah yang kaya menjadi manusia yang miskin, Allah yang baka menjadi manusia yang dapat binasa. Pemahaman kasih Tuhan ini berarti suatu perendahan diri yang luar biasa, bukan peninggian, perendahan diri. Namun semuanya itu dia lakukan dengan kerelaan, bukan dengan keterpaksaan, atas kemauannya sendiri, bukan karena keharusan. Dia membuat dirinya sendiri tidak terkenal, ya, tanpa reputasi. Paulus membandingkan, Paulus membedakan antara keegoisan sebagian umat Tuhan yang mencari pujian bagi diri mereka dengan Kristus yang rela merendahkan dirinya. Pemahaman kasih Tuhan, hidup di tengah zaman yang kebanyakan orang berusaha untuk meninggikan diri, kita justru ditantang sebagai pengikut Kristus bahwa seorang Kristen yang sejati mesti rela merendahkan diri. Mari kita lihat tanda-tanda kecenderungan manusia, bahwa manusia pada umumnya, mari kita lihat dalam diri kita. Yang pertama, merasa kurang puas ketika orang lain tidak mengetahui kehebatan kita. Lalu yang kedua, sering merasa tidak senang ketika orang lain mendapat pujian dan bukan kita. Lalu yang ketiga, sangat sensitif ketika orang lain menertawai kita dan meremehkan kita. Yang keempat, kita lebih selalu ingin dipuji orang lain daripada memberi pujian kepada orang lain. Dan yang terakhir, kalau melakukan kesalahan, tidak mudah kita berkata maafkan karena
memang benar saya salah. Teman-teman saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga saat melihat ke dalam diri kita tidak temukan tanda-tanda itu, sebab orang seperti itu akan sulit bersikap rendah hati. Orang seperti itu akan sulit bersikap rendah hati dan tidak peduli kepada sesama. Nah, setelah kita tahu bahwa sikap kepedulian akan sesama lahir dari kerendahan hati yang menyatu dengan jiwa Kristus, maka kini hal yang ketiga kita temukan pada ayat 7b dan 8. Kita dituntut untuk rela melayani, bukan dilayani. Ayat 7b dan 8 mengatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pemaham saudara kekasih Tuhan, dunia mengajar kita bahwa orang yang melayani itu lebih terhormat dari orang yang melayani. Itu kata dunia. Karena itu tidak banyak orang mau menjadi pelayan. Untuk apa jadi pelayan? Lebih baik jadi bos. Sadar atau tidak sadar, paham seperti itu masuk ke dalam berbagai komunitas termasuk gereja. Sehingga akhirnya muncul tuan-tuan besar di mana-mana, termasuk di dalam gereja. Dan Paulus melihat karakter seperti itu ada di dalam jemaat Filipi. Celakanya justru mengendap di dalam diri para pemimpin-pemimpin jemaat Filipi. Dan karena itu dia katakan, kalau kita lihat pasal 4 ayat 2, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Eudia dan Sintike punya kepentingan masing-masing. Mereka membentuk kelompok untuk mencapai apa yang mereka inginkan, dan sama sekali mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menyebarkan virus yang dapat menghancurkan kesatuan dan kerukunan jemaat Filipi. Paulus mengajak semua jemaat melihat karakter Kristus, pikiran dan perasaan Kristus, penebus mereka. Bahwa Yesus selain rela mengesampingkan hak diri dan merendahkan diri, Yesus juga rela mengambil rupa seorang hamba lalu menjadi sama dengan manusia. Menjadi manusia saja sudah merupakan suatu perendahan diri yang luar biasa, apalagi dengan kesadaran penuh dia ambil status hamba bagi dirinya. Ini status yang paling rendah di antara berbagai macam status waktu itu. Suatu status yang tidak pernah dimimpikan oleh kebanyakan orang. Mama saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, predikat hamba secara harfiah adalah orang yang hidup hanya melayani kepentingan orang lain, mengabaikan dirinya. Dan hal ini dilakukan oleh Kristus. Yesus tanpa paksaan mengambil status ini. Pendekatan Paulus ini pasti sukar sekali diterima oleh jemaat Filipi, karena jemaat Filipi adalah orang-orang Kristen keturunan Yunani. Dan kalau kita periksa sejarah, kita tahu bahwa bangsa Yunani itu bangsa yang harga dirinya terletak pada pameran keunggulan-keunggulan diri mereka. Perendahan diri sama dengan kelemahan yang sangat memalukan, apalagi menjadi hamba bagi yang lain. Pemaham saudara kasih Tuhan, karena itu dengan nasihat Paulus yang mengatakan Yesus menjadi hamba mereka, seharusnya jemaat Filipi merasa malu dan berlomba-lomba mengambil tempat terendah menjadi pelayan bagi yang lain. Kekasih Tuhan, kepedulian terhadap kepentingan sesama anak bangsa tidak mungkin bisa terwujud, tidak mungkin dapat terwujud kalau kebanyakan kita berpikir bahwa kita berhak untuk dilayani. Dan memang tidak sedikit pengikut Kristus yang berkata, apa yang sudah dibuat untuk saya. Sebagai warga negara, negara sudah bikin apa untuk beta? Sebagai warga gereja, gereja sudah bikin apa untuk beta?
Nah, kalau sebagai pengikut Kristus kita merasa berhak untuk dilayani, dilawat, didoakan, diperhatikan, dibantu, tidak salah, betul sekali tidak salah. Tetapi jika hanya sejumlah tuntutan hak tanpa menyadari kewajiban kita belum mengerti panggilan kita sebagai orang Kristen, yakni melayani. Kekasih Tuhan, Kristus telah memberi teladan bagi kita. Kristus telah menjadi hamba kita dan melayani kita. Karena itu mari kita ikuti jejaknya dengan cara menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus ke dalam pikiran dan perasaan kita, sehingga kita pun rela melakukan hal yang sama. Pak Mama kekasih Tuhan, hal yang terakhir, kita mesti memiliki kerelaan berkorban atau mengorbankan diri demi orang lain. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kekasih Tuhan, ketika jemaat Filipi, khususnya para pemimpin di jemaat itu sedang berusaha untuk mencari pengaruh demi kepentingan kelompoknya, Paulus membandingkan dan membedakan dengan Kristus yang mengorbankan dirinya. Yesus Kristus bukan hanya rela mengesampingkan hak dirinya, merendahkan dirinya dan menjadi pelayan bagi semua, melainkan juga mengorbankan nyawa sendiri bagi orang-orang yang dilayaninya. Ini bukan sesuatu yang mudah baginya. Bagaimana mungkin dia yang setara dengan Allah dapat mengalami kebinasaan? Kita masih ingat pergumulan yang sangat berat, dan itu jelas nampak ketika berada di Taman Getsemani. Itu dialami Yesus. Ketakutan, kegelisahan membayangi dirinya. Bahkan peluhnya berubah menjadi darah. 3 kali dia berdoa agar Bapa menghindarkannya dari cawan pahit yang harus dia minum. Tetapi akhirnya dia menyerahkan semuanya pada kehendak Bapa. Dia taat meminum cawan pahit itu bahkan sampai mati. Dia dapat memilih cara kematian dengan lebih terhormat. Sesungguhnya dia dapat memilih. Dia mati dengan cara-cara terhormat, dengan cara-cara yang tepat, yang mudah. Tetapi dia tidak menggunakan haknya untuk kemudahan dirinya. Sebaliknya dia memilih sesuatu yang dihindari oleh orang, yakni salib. Dia secara sadar merelakan diri menjadi domba sembelihan sebagai korban pengampunan dosa banyak orang. Dia rela mengorbankan diri bagi kepentingan manusia berdosa yang seharusnya menerima murka Allah sebagai hukuman dosa yang manusia perbuat. Nah, karakter seperti itu, jiwa seperti itu, pengorbanan yang luar biasa seperti itu yang seharusnya dimiliki jemaat Filipi, bukan mencari puji-pujian yang sia-sia dan yang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi seperti juru selamat mereka, Yesus Kristus telah lakukan. Pak Mama kekasih Tuhan, Allah rindu kita meneladani apa yang sudah dilakukan Yesus. Allah merelakan Kristus. Kristus berkorban untuk orang-orang yang dilayani. Hanya dengan demikian kita akan membuat rumah bersama, negara Republik Indonesia tercinta menjadi persekutuan yang rukun dan bersatu. Jika setiap kita sebagai anggota warga negara dan mengikut Kristus dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus itu ke dalam pikiran perasaan kita, maka saya yakin tidak akan ada lagi orang bertanya, apa yang dapat diberikan negara bagi saya, apa yang diberikan gereja bagi saya, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya kita bertanya, apa yang dapat saya berikan bagi negara ini, apa yang dapat saya berikan bagi gereja, bagi tubuh Kristus, bagi sesama anak bangsa, bagi sesama anggota tubuh Kristus, dan seterusnya. Pak Mama kekasih Tuhan, di zaman di mana makin banyak orang berusaha meraih segala sesuatu bagi dirinya, seorang Kristen seseorang Kristen, Pak Mama, saudara dan saya seharusnya memiliki pikiran perasaan Kristus, sehingga tidak lelah memikirkan apa yang dapat dia berikan atau yang dapat kita berikan untuk orang lain dan untuk kepentingan orang lain. Walaupun ini tidak mudah, Allah tetap mencari anak-anaknya yang berjiwa seperti itu. Allah tidak ingin kita yang telah ditebus
Dan terlebih lagi Allah tidak menghendaki kita hidup dalam perselisihan. Di tengah pergumulan yang berat akhir-akhir ini, banyak anak di daerah ini terdampak badai Seroja sejak Maret 2021, 4 bulan yang lalu, dan juga pandemi COVID-19 sejak Maret 2 tahun yang lalu. Badai Seroja juga pandemi COVID-19 memporak-poranda segala sendi kehidupan. Terlebih kondisi ekonomi bangsa kita, juga gereja, keluarga, semakin memprihatinkan, dan tidak sedikit anak bangsa kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, kehilangan rumah karena diterpa badai Seroja, kehilangan orang-orang terkasih karena kematian akibat banjir bandang sewaktu Seroja, dan pandemi COVID-19 hingga detik ini. Akhir-akhir ini, tiap jam, menit, ada berita duka di media sosial, di Facebook, WA grup, dan sebagainya. Mobil jenazah, ambulans, lalu lalang di sepanjang jalan, dalam kota maupun luar kota, karena hampir setiap hari terjadi kematian. Angka kematian meningkat terus. Marilah kita berintrospeksi diri, daripada lebih banyak saling mempersalahkan atau mencari kambing hitam yang bukan kambing, apalagi mempersalahkan Tuhan. Bahwa di tengah derita dan kemelut bangsa seperti ini, anak-anak sebangsa hendaknya menyatu merapatkan barisan dalam rumah bersama Republik Indonesia tercinta untuk memohon pimpinan, pertolongan, bahkan memohon ampun dan belas kasih Tuhan, agar anugerah keselamatan serta cinta kasih-Nya tetap melingkupi kita semua anak bangsa, tanpa membeda-bedakan apa siapa bagaimana kita. Justru di tengah derita akibat terpaan badai yang dahsyat atas bingung kehidupan berbangsa, bergereja, keluarga akhir-akhir ini, kita semua dinasihati Rasul Paulus untuk saling peduli, memiliki rasa simpati dan empati, berjiwa seperti Kristus. Kita pun diajak oleh Rasul Paulus dalam nasihatnya hari ini untuk memulai dari diri sendiri. Jika pikiran perasaan Kristus telah kita taruh dalam pikiran perasaan kita, tidak saja bersimpati dan empati atau peduli kepada orang lain, tetapi yang penting juga adalah peduli pada diri. Dalam artian bahwa peduli terhadap sesama harus dimulai dari kesadaran yang sungguh akan pentingnya diri kita bagi sesama. Maka kita mesti memulai dari pribadi masing-masing. Misalnya taat protokol kesehatan, kita beri diri divaksin. Ini contoh sederhana kita mau peduli terhadap sesama, dimulai dari diri. Sebab kalau mengabaikan protokol kesehatan dan program vaksinasi, maka itu berarti kita tidak lagi peduli bagi kepentingan bersama, yaitu keselamatan kita semua. Sebagai warga bangsa, kepedulian terhadap sesama dapat kita wujudkan dalam sikap membangun toleransi dan perdamaian, juga kerja yang nyata, dan itu mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Sebab dengan peduli terhadap kepentingan sesama, kita terhindar dari sikap egois yang menjadi penyebab konflik dan pertikaian di mana-mana. Untuk itu, kita dinasihati, kita dipanggil menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam pikiran perasaan kita. Pasti Tuhan akan memberkati persekutuan kasih di rumah bersama RI tercinta. Tuhan akan menolong kita semua menjadi sesama bagi yang lain dalam kepedulian kasih. Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya melimpah-limpah bagi kita, dan damai sejahteranya, kasih kemuliaannya akan kita nikmati dalam kebersamaan sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Akan menjadi rumah bersama, akan menjadi rumah yang nyaman bagi kita sekalian. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, kita akan perbarui iman percaya kita. Karena itu saya jemput Bapak, Mama, Saudari yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita berdiri. Bersama semua umat Tuhan di segala tempat dan waktu, mari kita perbarui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Masing-masing kita berkata, aku percaya
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat 343 ayat 1 kita nyanyikan bersama. Pemama, jemaat Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus, mari kita berteduh diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa dalam syafaat bersama. Bapa surgawi, Bapa di dalam Kristus, Kepala dan Pemilik Gereja, dalam tuntunan cinta kasih-Mu kami ada, dan kami masih dianugahkan kehidupan hingga detik ini. Kami hanya mau menyatakan syukur yang sungguh bahwa Tuhan baik bagi kami. Untuk itu kami ada di hadirat-Mu dalam ibadah ini, karena kami percaya seminggu lamanya Tuhan telah memelihara, bahkan memberkati kehidupan karya bakti kami. Dan karena itu kami mempersembahkan segala hormat, pujian, rasa syukur yang sungguh atas semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Dalam ibadah ini Tuhan juga tilik hati dan segenap hidup kami. Kami yang bergumul dengan banyak hal, dari tengah-tengah keluarga atau rumah tangga masing-masing, secara diam-diam kami bawa segala pergumulan di hadapan Tuhan. Kami juga bawa harapan-harapan dan syukur kami bahwa Tuhan telah menyertai keluarga kami. Tuhan menuntun kami sebagai papa dan mama, suami, istri, anak-anak, kakak adik, sehingga kami sekalipun bergumul dengan banyak hal, kami masih ada dalam kehidupan yang penuh sukacita. Kami masih ada dalam persekutuan yang indah dan harmonis, penuh damai sejahtera, semua karena cinta Tuhan. Untuk itu mengajari kami semua untuk senantiasa mengingat Tuhan dalam segala hal. Biarlah Tuhan memperalat kami dimanapun kami ada dan berada. Kehidupan ini dipersembahkan sebagai ibadah, menyenangkan hati-Mu dan sesama. Kami mohon Tuhan berkati pekerjaan yang kami geluti di berbagai bidang kehidupan. Cucuran keringat biarlah tidak sia-sia. Segala jerilah tidak sia-sia. Jikalau Tuhan memberkati, maka darinya kami nikmati kebahagiaan. Kami nikmati damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, tetapi juga kami dijadikan alat untuk menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling.
Kami berdoa dan kami mau menyerahkan saudara-saudari kami, para janda balita, yatim piatu yang terlantar terpenjara di berbagai tempat. Kami ingat mereka dalam doa. Hadir dalam kehidupan dan pergumulan mereka, bahkan syukur mereka. Biarlah Tuhan menguatkan mereka, menghibur dikala menghadapi berbagai tantangan, dikala mereka menghadapi berbagai persoalan hidup. Engkau beri kelegaan, beri sukacita, dan biarlah mereka mau membangun persekutuan yang indah, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami berdoa dan kami juga mau menyerahkan pergumulan kekasih-kekasih kami yang sementara sakit, juga yang ada dalam pemulihan. Secara khusus kami menatang anak Rizky Porwanta, Bapak Penatua Melkias Lee, Ibu Penatua Elmi Milu, Bapak Pendeta Umi Milu, Ibu Mingke Muskanan, anak Ingrid Muskanan, Ibu Maria Pakolusi, Saudara Riko Yan, dan Saudari Eta Danilado. Tuhan ada dalam pergumulan menghadapi sakit, penyakit yang sementara mereka alami. Engkau hadir sebagai dokter, sebagai tabib yang ajaib, mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa menjamah mereka, memperalat semua orang yang melayani dan mendampingi dengan penuh kasih sayang, memperalat para medis, bahkan segala alat yang digunakan dalam upaya penyembuhan, pemulihan, sehingga darinya anak-anak-Mu berangsur-angsur pulih. Mereka berangsur-angsur kuat, sembuh. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa dan kami mau menyerahkan kekasih-kekasih kami yang mengalami duka cita karena peristiwa kematian orang-orang terkasih. Terus kami menatang keluarga Jo, keluarga Giri, keluarga Adu, keluarga Bapak Pendeta Rio Pangidai. Kami percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan mereka semua. Bagi kekasih-kekasih kami yang telah Tuhan panggil pulang, biarlah Tuhan hibur dan kuatkan orang-orang yang ditinggalkan. Engkau juga mau menuntut mereka, beri harapan baru bagi mereka, semangat baru bagi mereka, dikala mereka harus menghadapi kenyataan kehidupan tanpa orang-orang terkasih. Biarlah kehidupan mereka tetap diisi dengan kasih dan kekuatan kuasa ilahi untuk terus menopang mereka, sehingga mereka menjadi kuat dari waktu ke waktu, mereka dipulihkan. Dan biarlah kehidupan keseharian memberi buah, jadi kesaksian bagi semua orang bahwa mereka hanya mengandalkan Kristus penghibur sejati. Mereka dimampukan melalui duka cita dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa dan kami juga mau menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berbahagia karena ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Secara khusus kami menatang anak Lala Meo, Saudara Samuel Jampi, Oma Dorneta, Ibu Helena Tadu, Ibu Yosia Mesak Elias, Ibu Maria Pakolusi, Bapak Agabus Manafe, Ibu Luisa Boa, Bapak Octavianus Liu, Ibu Bendelina Sinlae, Bapak Simon Salean, Bapak Soni Pelokila. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita keluarga-keluarga ini. Pribadi yang berulang tahun, biarlah Engkau berkati sambil mengenang pada hari-hari yang telah terlewati bersama Tuhan. Biarlah mereka mau mengandalkan Tuhan dan menempatkan syukur di atas segalanya. Kami juga berdoa dan mau menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami. Tuhan menolong memberkati para pemimpin yang telah Engkau panggil dan utus untuk mengayomi bangsa dan negeri ini, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, Bapak Presiden sampai pada RW. Tuhan menolong segala program yang dikerjakan, biarlah
otoritas Allah ada pada mereka, sehingga mereka tidak melakukan segala sesuatu dengan sewenang-wenang sekehendak hati mereka, tetapi dalam rasa takut dan hormat pada Tuhan, dengan setia melakukan segala kebaikan, menegakkan keadilan, kebenaran di negeri ini. Damai sejahtera Allah melingkupi bangsa dan negeri ini. Kami juga diingatkan oleh firman Tuhan untuk saling peduli sebagai anak bangsa. Tuhan tolong kami sehingga kasih Kristus melingkupi kami, dan biarlah pikiran perasaan Kristus kami taruh dalam pikiran perasaan kami, sehingga tanpa membeda-bedakan latar belakang akal siapa bagaimana seseorang, tetapi kami mau memandang sesama adalah bagian dari kehidupan kami untuk saling peduli satu akan yang lain, terlebih bergumul di tengah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, Engkau ada dalam persekutuan kami dalam rumah bersama RI tercinta ini, untuk kami mendapatkan barisan. Kami mau sehati sepergumulan dalam doa, kami datangi Tuhan setiap saat dan waktu sambil memohon belas kasih-Mu atas bangsa dan negeri ini. Pulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19, pulihkan bangsa ini dari badai-badai yang sementara menggerogoti, yang sementara menerpa kehidupan berbangsa. Biarlah kami diajari untuk berintrospeksi diri. Kami menemukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar menurut kehendak Tuhan. Tuhan perbaharui kehidupan kami, tentu memulai dari diri sendiri. Biarlah Tuhan dapati kami ada dalam rasa takut akan Tuhan, dalam ketaatan yang sungguh pada kehendak Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa dan menyerahkan pelayanan gereja Tuhan di berbagai tempat, terkhusus di GBK Pasco ETT. Lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, beri hikmat-Mu pada kami. Biarlah dalam kasih-Mu kami sehati sepergumulan mengangkat berbagai program pelayanan yang telah sedang dan yang akan kami kerjakan bersama di tahun 2021 ini. Tuhan tolong ketika orang pendeta yang telah ditempatkan melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan juga tolong semua presbiter dalam berbagai pergumulan pelayanan masing-masing di rayon A sampai rayon I. Tuhan kuasai kami semua dalam Roh yang kudus, memberi kekuatan bagi kami, semangat bagi kami, sehingga dengannya kami dimampukan berjalan bersama-sama, bekerja bersama-sama, dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam melayani-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi persekutuan ini. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa, kami mau menyerahkan usbu yang baru dalam tangan kasih Tuhan. Sertai kami, berkati kami. Tanggal 17 Agustus nanti kami semua akan merayakan ulang tahun RI. Tuhan tolong sehingga kami memberi hati kami memberi pikiran kami. Biarlah kami tahu pikiran perasaan Kristus pada pikiran perasaan kami, sehingga kami tidak hanya sekedar menyelesaikan niat, tetapi benar-benar semua yang kami lakukan secara seremoni itu berdampak bagi pembangunan bangsa dan negeri tercinta ini. Itulah wujud ibadah yang sejati, yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami, mengampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Kristus Sang Juru Selamat hidup kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Pak Mama, Saudara dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah minggu ini. Karena itu saya jemput kekasih Tuhan sekalian berdiri. Bapak jemaat Tuhan yang beribadah di rumah dijemput berdiri. Mari kita perhatikan liturgi ibadah kita pada pengutusan. Yesus telah dimuliakan bukan saja sebagai anak Allah, melainkan juga karena ketaatannya demi menyatakan kepedulian terhadap dunia ini. Mari menyaksikan perbuatannya yang mulia lewat kesediaan untuk hidup
kebaikan orang lain. Tunjukkan kepedulian kita bukan hanya kepada orang-orang sesuku atau sedaerah, tetapi sebagai anak bangsa yang sadar akan Bhinneka Tunggal Ika. Kepedulian akan menghidupkan rasa persaudaraan, dan persaudaraan akan menegakkan persatuan, terutama dalam masa sulit akibat pandemi sekarang ini. Karena itu mari jadi berkat bagi sesama. Kita lakukan Kidung Jemaat 343 ayat 2. Hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Uli
kasih kita boleh mengakhiri seluruh kebaktian kita pada pagi ini. Itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kekal, kami sangat bersyukur atas hari perhentian yang Anda berikan bagi kami pada hari ini, di mana kebaktian pagi ini Bapa telah memberkatinya dan boleh selesai. Dikasih daripada Allah boleh memenuhi hati dan pikiran kami, dan Roh menolong kami, mampukan kami agar kasih itu terwujud dalam seluruh sikap hidup kami sebagai akta iman kami kepada Engkau dan pelayanan kami kepada sesama. Terima kasih banyak Bapa. Ketiga pelayan kami Bapa memberkati, beri sehat dan kuat dalam seluruh pelayanan yang ada di minggu yang baru ini. Kami berdoa bagi staf atau usaha Allah memberkati semua mereka mengambil bagian di dalam semua tugas dan pelayanan masing-masing. Biarlah kami kembali dengan berkat di minggu yang baru ini. Biarlah Allah tetap menyertai akan kami. Terpujilah nama-Mu. Inilah seluruh doa dan syukur kami, bahkan semua pelayanan kami, demi hormat dan kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Mama main di rumah.